Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Areta Safakirana dengan NIM 23051214061 dari kelas Sistem Informasi 2023B akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Transformasi Digital dalam Mengembangkan Bisnis Coffee Shop menggunakan teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang yang melatar belakangi penelitian saya. Strategi transformasi digital telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi bisnis dalam menghadapi perubahan lingkungan sekitar yang semakin digital. Strategi transformasi digital yang efektif adalah langkah kunci untuk memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang unggul. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi strategi transformasi digital yang efektif pada bisnis coffee shop menggunakan teknologi informasi tentunya. Dengan memahami secara mendalam penerapan teknologi informasi dalam bisnis kopi, dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan transformasi digital dan dampaknya pada efisiensi operasional serta kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana strategi coffee shop itu sendiri dalam rangka menciptakan bentuk baru penerapan layanan bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi. Yang kedua yaitu bagaimana strategi transformasi digital untuk menciptakan bentuk baru interaksi pelanggan menggunakan teknologi informasi pada tak kunjung padam coffee house. Yang ketiga yaitu bagaimana self promotion pada tak kunjung padam coffee house. Yang keempat, bagaimana strategi personal selling pada tak kunjung padam coffee house. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian saya yang pertama yaitu memberikan inovasi penerapan layanan bisnis dengan metode yang berbeda dan paling terbaru berdasarkan pendekatan teknologi. Yang kedua yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan jangkauan pelanggan coffee shop. Yang ketiga, meningkatkan ketangkasan dan efisiensi operasional. Yang keempat, mengetahui sales promotion dan strategi personal selling dari tak kunjung padam coffee house. Untuk manfaat penelitian sendiri, diharapkan penelitian saya dapat memberikan manfaat bagi tak kunjung padam coffee house dalam mengembangkan strategi promosi digital yang lebih efektif dan efisien menggunakan pemanfaatan teknologi terbarukan dalam meningkatkan brand awareness kepada pelanggan. Untuk batasan istilah yang saya gunakan yaitu yang pertama coffee shop atau kedai kopi, transformasi digital, lalu teknologi informasi, lalu strategi, dan yang terakhir adalah pelanggan. Untuk penelitian terdahulu, saya menggunakan penelitian Biladea Prasmusinta tahun 2022 yang berjudul Digital Marketing sebagai Strategi Komunikasi Pemasaran Coffee Marwan dalam meningkatkan jumlah konsumen. Dalam penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat usaha melalui digital marketing sebagai strategi komunikasi pemasaran untuk meningkatkan jumlah konsumen di Cafe Marwan. Untuk penelitian terdahulu yang kedua, saya menggunakan penelitian oleh Hana Rengganawati, Mila Marlina, dan Santi Sri Haryati tahun 2023 yang berjudul Strategi Promosi Digital Fore Coffee dalam menciptakan brand awareness Fore Coffee Flagship Store Surabaya. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian tersebut, metode pengumpulan datanya adalah observasi dan studi literatur. Pengamatan dilakukan dengan mengamati secara langsung strategi digital Fore Coffee di media sosial, bekerja sama dengan KOL di platform media sosial Instagram. Selanjutnya yaitu adalah landasan teori. Landasan teori pertama yang saya gunakan adalah strategi bisnis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi bisnis yaitu strategi yang dirumuskan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bisnis yang diharapkan oleh sesuatu pebisnis dalam menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya yaitu teori transformasi digital. Transformasi digital didefinisikan sebagai fenomena sosial atau evolusi budaya sebagai transisi mendasar masyarakat yang didorong oleh generasi digital pada masa di mana teknologi digital mengakar secara kuat dalam budaya dan kegiatan sehari-hari.
Ditinjau dari sisi bisnis, transformasi digital adalah penerapan teknologi untuk membangun strategi bisnis, proses, perangkat lunak, dan sistem baru untuk menghasilkan pendapatan yang lebih menguntungkan, meningkatkan keunggulan kompetitif dan efisiensi yang lebih tinggi. Selanjutnya saya menggunakan teori teknologi informasi. Adapun menurut Behan dan Home, teknologi informasi dan komunikasi ialah segala sesuatu yang mendukung untuk merekam, menyimpan, memproses, mengirim, dan menerima informasi. Teknologi informasi sebagai media pemasaran atau promosi dapat dilakukan dengan menggunakan media komunikasi dan informasi seperti telepon, komputer, internet, dan sosial media. Teori yang terakhir yaitu value chain. Penilaian terhadap bagaimana teknologi informasi mempengaruhi setiap tahapan dalam value chain bisnis kopi dapat memberikan wawasan yang dalam tentang potensi dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas operasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam dan pemahaman kontekstual untuk mengoptimalkan manfaat dari integrasi teknologi informasi pada value chain bisnis kopi. Pada metode penelitian ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang konteks, proses, dan pandangan orang-orang yang terlibat. Kemudian, penelitian kualitatif tidak memperkenalkan perlakuan atau treatment atau memanipulasi variabel atau memaksakan definisi operasional peneliti mengenai variabel-variabel pada peserta penelitian. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan sama dengan jenis penelitian yaitu kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis memilih jenis pendekatan ini untuk menyesuaikan dengan jenis metode penelitian yang digunakan. Untuk sumber data sendiri yaitu saya menggunakan dua sumber data. Yang pertama yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk sumber data primer sendiri saya ambil dari persepsi karyawan dan pemilik tak kunjung padam coffee house. Untuk sumber data sekunder yaitu data untuk penunjang sumber data pertama, yaitu tersusun dalam bentuk dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah observasi serta dokumentasi pada tak kunjung padam coffee house. Untuk data penelitian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau dapat disebut sebagai data utama. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sehingga peneliti dapat disebut sebagai tangan kedua. Untuk teknik pengumpulan data sendiri, yang pertama saya melakukan wawancara. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan in-depth interview atau wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan wawancara antara peneliti dan informan dapat dilakukan secara langsung untuk memperoleh pemahaman mengenai perspektif informan terhadap permasalahan yang harus diteliti. Selanjutnya yaitu teknik observasi. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data pendukung menggunakan teknik observasi. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dengan cara mengadakan peneliti secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Teknik pengumpulan data yang terakhir yang saya gunakan adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah foto-foto kegiatan pelaksanaan, kegiatan pelayanan, wawancara dengan pemilik, proses pembuatan dan penyajian makanan dan minuman di tak kunjung padam coffee house. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama yaitu reduksi data. Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Kemudian diolah dan memfokuskan semua data tersebut agar lebih bermakna. Yang kedua yaitu menggunakan penyajian data. Data display atau penyajian data merupakan suatu cara untuk memperlihatkan data mentah sehingga terlihat perbedaan antara data yang diperlukan dalam penelitian dan data yang tidak diperlukan dalam penelitian. Teknik analisis data yang terakhir yaitu kesimpulan dan verifikasi.
Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah kegiatan analisis data berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan. Selain itu, penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, maupun dokumentasi yang didapat dari hasil penelitian yang di lapangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi proposal penelitian saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.